Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang seperti biasa akan memberikan briefing cuaca untuk penerbangan. Untuk briefing ini berlaku mulai dari ketinggian terbang 1000 feet hingga 34.000 feet untuk tanggal 28 Juli 2022. Untuk penerbangan di sekitar wilayah Semarang area untuk pesawat-pesawat kecil dan untuk penerbangan dengan ketinggian yang paling rendah mulai dari ketinggian 1000 feet, 3000 feet, 5000 feet hingga 10.000 feet. Angin yang bertiup secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 15 knot. Hydrogen forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 28 mulai pukul 00 hingga 24 UTC. Angin secara umum dari arah 150 derajat dengan kecepatan 5 knot. Untuk jarak pandang datar 7 km disertai 3-4 operasi awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan pada arah dan kecepatan angin dimulai antara pukul 2 hingga 4 UTC. Untuk anginnya berubah menjadi arah 90 derajat dengan kecepatan 10 knot. Dan dari medium level sequence untuk valid 06 UTC secara umum untuk wilayah Jawa Tengah juga tidak ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif. Yang selanjutnya untuk penerbangan dengan ketinggian terbang mulai dari ketinggian 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 feet hingga 24.000 feet. Untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan, khususnya di sekitar wilayah Pangkalan Bun, angin secara umum dari arah bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 30 knot. Dan untuk ketinggian terbang yang lebih tinggi mulai dari ketinggian 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 feet hingga 34.000 feet. Untuk yang pertama ke tujuan terbang wilayah Surabaya, secara umum angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Dan untuk tujuan terbang ke wilayah Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta, untuk anginnya secara umum dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Dan untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan, khususnya wilayah Makassar, ke wilayah Pulau Kalimantan maksud saya sekitar wilayah Banjarmasin, Balikpapan dan juga Pangkalan Bun. Ini secara umum untuk anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara juga dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 30 knot. Dan untuk yang terakhir tujuan terbang ke wilayah Pulau Sulawesi, daerah Makassar, untuk anginnya juga secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 25 knot hingga 30 knot. Untuk temperaturnya untuk di ketinggian mulai dari 5.000 feet berkisar antara 17 hingga 20 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 10.000 feet berkisar antara 10 hingga 11 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 18.000 feet berkisar antara -6 hingga -3 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 24.000 feet untuk temperaturnya berkisar antara -15 hingga -13 derajat Celcius. Kemudian di ketinggian 30.000 feet untuk temperatur berkisar antara -30 hingga -29 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk di ketinggian 34.000 feet untuk temperaturnya berkisar antara -40 hingga -39 derajat Celcius. Kemudian untuk high level seawake chart untuk valid 06 UTC kita lihat potensi pertumbuhan awan-awan konvektif di sekitar wilayah Indonesia. Untuk valid 06 UTC wilayah Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara secara umum tidak ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif. Sedangkan untuk wilayah Pulau Kalimantan ini sebagian wilayah terutama sisi tengah hingga sisi timur ini ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Jadi untuk wilayah Pangkalan Bun, Balikpapan dan juga Banjarmasin ini ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk wilayah Pulau Sulawesi secara umum sebagian besar wilayahnya ada potensi tumbuhnya awan konvektif, namun untuk wilayah Makassar ini tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Dan untuk high level seawake chart untuk valid 12 UTC kita lihat untuk Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara secara umum masih sama, tidak ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif atau cumulonimbus. Untuk wilayah Pulau Kalimantan sebagian wilayah barat hingga tengah ini ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk wilayah Makassar ini masih sama, tidak ada potensi pertumbuhan awan konvektif hingga valid 12 UTC. Yang terakhir kita lihat citra satelit untuk melihat peta pertumbuhan awan. Yang kita lihat ini untuk citra satelit untuk tanggal 28 Juli pukul 06.20 WIB. Potensi pertumbuhan awan terlihat cukup signifikan di perairan dari barat hingga barat daya Sumatera dan juga di sebagian wilayah Sumatera bagian utara.
Untuk wilayah Pulau Kalimantan ini juga di sebagian wilayahnya, terutama bagian timur ini cukup signifikan. Untuk di wilayah Pulau Sulawesi terutama sisi utara, dan juga untuk Maluku Utara, sebagian wilayah Maluku dan juga sebagian wilayah Papua ini juga terlihat cukup signifikan untuk potensi pertumbuhan awannya. Demikian briefing cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.